Kalau mengingat malam Jumat Kliwon, saya jadi ingat salah satu peristiwa yang dulu pernah menggemparkan daerah tempat saya tinggal. Ini adalah tentang kodam hitam yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, malam ini adalah cerita tentang kodam hitam ini. Kejadian ini terjadi saat saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu pagi hari saya bersiap berangkat ke sekolah. Jarak antara rumah ke sekolah itu cukup lumayan. Ditambah saya jalan kaki, tidak punya sepeda karena tahun segitu sepeda masih menjadi barang yang mewah. Jadi tidak semua warga punya. Ada dua jalur yang bisa ditempuh. Jalur jalan raya atau jalur menyusuri sungai. Kalau saya lewat jalur jalan raya, saya harus siap tenaga dan waktu lebih karena jalannya yang memutar. Berbeda kalau saya menempuh jalur sungai, itu akan lebih cepat karena langsung ke arah jalan sekolah. Hanya saja yang perlu diketahui bila memilih jalur sungai, maka kita harus siap melewati kuburan desa. Dan bagi anak seusia saya waktu itu, tentu kuburan adalah tempat yang paling dihindari. Karena kita bocah ingusan masih percaya dengan hal-hal menakutkan yang ada di kuburan. Termasuk saya. Saya sudah sering mendengar mulai dari kelewang atau hantu berwujud api, sumur tempat biasa ada kunti sedang duduk, sampai wergol yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu. Tapi waktu itu entah saya sedang memikirkan apa, saya malah memilih melewati jalur menyusuri sungai tersebut. Saya masih bisa mengingat jelas, waktu itu desa saya masih sepi. Satu rumah ke rumah lain berjarak cukup jauh. Bahkan satu RT bisa dihitung berapa kepala keluarga yang tinggal. Nah, disinilah ada kejanggalan saat saya mulai memasuki area perkuburan, di mana sudah jarang ada rumah lagi yang terlihat. Hanya latar tanah yang luas dengan pohon-pohon bambu yang sesekali tertiup angin. Kejanggalan yang saya maksud adalah tepat di jalur utama di samping gapura kuburan saya melihat banyak sekali orang sedang berkumpul, berkerumun. Mereka berdiri memandang sesuatu. Lantas saya pun heran. Tidak biasanya pagi-pagi tempat ini seramai itu. Lantas saya pun mendekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari ekspresi mereka yang bisa menilai ada raut heran, ngeri, serta penasaran tergambar jelas di wajah. Saya pun kemudian nekat menyusup di antara kerumunan orang tersebut. Saya melihat apa yang sedang mereka saksikan di kuburan ini, sampai langkah saya terhenti ketika memandang pohon randu. Iya, di atas pohon randu yang tinggi besar, saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria tua tergantung dengan tubuh melayang-layang. Itu adalah kali pertama bagi saya melihat seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Apalagi saya mengenal pria tersebut. Tentu rasanya campur aduk, bingung. Entah bagaimana saya harus bereaksi waktu itu. Hingga kemudian ada seorang tetangga yang mendekati kehadiran saya. Beliau pun lantas menarik tubuh saya, menutupi mata sebelum membawa saya menjauhi tempat tersebut. Saya hanya bisa menurut. Dan saat kepergian saya dari tempat itulah, saya sempat mendengar seorang ibu-ibu yang sedang berbicara satu sama lain. Mereka menyebut tentang malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Tentu semua orang tahu Jumat Kliwon dianggap sakral oleh beberapa orang Jawa, terutama mereka yang masih menganut kepercayaan kejawen. Dan kebetulan waktu itu desa saya masih dikenal sebagai desa Wingit, desa di mana kepercayaan seperti itu masih begitu kental.
Saya masih mengingat dengan jelas, setelah penemuan gantung diri tersebut banyak warga yang mulai gembar saling berbisik satu sama lain. Mereka berbincang tentang siapa saja selain keluarga yang mau atau bersedia menjaga makam selama 7 hari ahli mayit dikuburkan. Tentu, banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Mulai dari kesehatan, anak yang masih kecil, sampai alasan yang mengada-ada. Hingga setelah dilakukan perembungan bersama, akhirnya terkumpullah 2 pemuda dengan Pak RT beserta 1 anggota keluarga yang bersedia pada malam pertama. Perlu pendengar ketahui, kalau seseorang meninggal pada Jumat Kliwon memang harus ada yang menjaga. Itu untuk menghindari hal yang tidak mengenakan seperti pencurian tali kain kafan untuk ilmu hitam, atau berbagai maksud yang tentu saja akan merugikan bagi pihak keluarga. Singkat cerita, malam itu benar-benar terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin, tidak ada suara binatang malam sama sekali. Sampai firasat yang tidak mengenakan sejak berada di dalam rumah. Hal ini tentu membuat semua orang mulai ragu apakah mereka tetap harus pergi. Hingga salah seorang dari 2 pemuda yang mendapat tugas tersebut, sebut saja Gogon. Beliau sebenarnya ingin menolak saat itu, namun salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya, sehingga dengan terpaksa dirinya mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Seharian Gogon tidak bisa tidur. Ia mengurung diri di dalam rumahnya. Ada alasan kenapa Gogon sampai hati memikirkan hal ini, karena yang dia jaga bukan sembarang mayit, melainkan mayit yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini tentu saja membuat dirinya merasa was-was. Memang, kematian yang buruk biasanya membawa bala, namun Gogon tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan sudah mewanti-wanti dirinya bila ia hanya ikut untuk menjaga 1 malam sebagai ganti rugi rasa tidak enaknya kepada sahabat karibnya yang sedang berduka. Hingga tanpa terasa malam sudah tiba, Gogon masih menunggu di dalam rumah. Sedangkan Pak RT sudah menjelaskan kalau nanti yang berjaga akan beliau jemput 1 persatu. Gogon, ia hanya duduk menyesap kopi di ruang tengah. Ia menunggu, hingga akhirnya terdengar suara ketukan di depan pintu. Lantas ia pun berdiri. Gogon membuka pintu. Dan betapa terkejutnya Gogon saat ia melihat Andi. Sahabat karibnya anak dari almarhum yang meninggal sudah datang menjemput dirinya lebih dulu. Andi lantas tersenyum kepada Gogon. Ia kemudian mengajak dirinya untuk berangkat. Tapi sejenak Gogon merasa ragu, karena ia tidak melihat kehadiran Pak RT dan Ferdi. Andi kemudian menjelaskan bila Pak RT dan Ferdi, mereka sudah lebih dulu di gubuk yang baru siang tadi dibangun tepat di samping makam almarhum. Gogon sebenarnya merasa janggal dengan cerita Andi, tapi ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Sehingga akhirnya ia pun berangkat berdua dengan Andi. Singkat cerita, Gogon berjalan lebih dulu sementara di belakang Andi mengikuti. Mereka bertukar cakap untuk mengusir sepi, dan semakin jauh mereka berjalan, Gogon, dia merasa perasaannya semakin tidak enak. Andi juga tidak seperti biasanya. Dia hanya bicara bila Gogon sedang bertanya, dan selain itu Andi diam. Hingga tibalah mereka di jalan setapak tempat di mana lahan bambu terlihat di sana-sini. Beberapa kali pandangan mata Gogon awas melihat sekeliling. Terutama saat angin berhembus yang membuat batang bambu yang bergesekan terdengar seperti suara orang sedang tertawa cekikikan. Dan dengan berbekal senter di tangan Gogon,
Mereka kemudian menyusuri lahan bambu berdua. Namun sekonyong-konyong tiba-tiba Gogon baru sadar. Kini tidak ada lagi Andi sahabat karibnya di belakang. Kaget, Gogon lantas melihat ke sana kemari dengan dada berdebar kencang. Iya, Gogon kini mulai merasa ngeri. Waktu itu tak terbesit di pikirannya kalau Andi sedang mengerjai dirinya. Mengingat ini bukan waktu yang tepat untuk seseorang yang baru saja kehilangan sanak bapak sendiri. Gogon kemudian memanggil Andi di bawah rimbun pohon bambu yang semakin lama bergesek-gesek membuat ciut nyali. Gak lucu aku sengaja nemenin dirimu karena kasihan malah dibecandain kayak begini. Gila lo ya, teriak Gogon. Entah sudah berapa kali Gogon berteriak berusaha menekan rasa takutnya. Namun batang hidung Andi tidak nampak sedikit pun. Kini terpikir di kepala Gogon untuk pergi pulang kembali. Namun tubuhnya terdiam mematung saat menemukan di sela-sela salah satu rimbun pohon bambu. Gogon melihat seseorang sedang meringkuk seperti anak-anak sedang bersembunyi. Sontak Gogon mengarahkan senter ke tempat itu. Sejenak dirinya mengamati, dan semakin lama ia melihat, Gogon semakin yakin bila dirinya benar-benar sudah dikerjai oleh Andi. Sontak emosi memenuhi kepalanya saat itu. Ia bahkan sudah bersiap menghujami Andi dengan kata-kata kasar. Lantas, Gogon pun mendekat. Kalimat makian sudah sampai di tenggorokan saat Gogon berdiri tepat di belakang seseorang yang sedang berjongkok membelakanginya itu. Namun belum juga ia memaki, tiba-tiba Gogon mengurungkan niatnya saat melihat bahwa ia mengenali orang itu. Ketika orang itu berbalik melihatnya, Pak Badir. Itu adalah Pak Badir, tukang becak bapak dari sahabat karibnya. Gogon pun lupa alasan kenapa dirinya berada di sini, terutama saat Pak Badir bertanya perihal apa yang dia lakukan di tempat ini. Gogon hanya menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak ingat kenapa bisa ada di sini. Lantas ia pun mengajak Gogon pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingnya. Ia juga berpesan kalau sampai mendapat hasil yang lumayan, Gogon bisa membawa sebagian buruannya. Gogon pun mengangguk, sembari masih memikirkan alasan dirinya tidak berada di rumah malam buta seperti ini. Selama di perjalanan itu Pak Badir bercerita bila akhir-akhir ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang terlilit hutang dan kesusahan untuk membayarnya. Selain itu, dua anaknya tidak mau membantu saat dia membutuhkan. Sedangkan anaknya yang bungsu belum bisa mencari uang. Gogon, ia merasa simpati kepada Pak Badir, namun dirinya juga masih belum bisa mencari uang sama seperti anak bungsunya. Hingga selama perjalanan mereka melewati jalan setapak di samping kuburan, arah menuju sungai, Gogon masih terpaku pada alasan kenapa dirinya ada di sini. Sembari menyinari jalanan di depan, Gogon melihat Pak Badir terus bercerita. Ia bahkan sampai di titik di mana bobolnya keluar, dilihat oleh banyak orang karena terlalu keras bekerja mengayuh becak dari pagi sampai tengah malam. Dan saat itu Pak Badir sampai berkata ia ingin mati saja. Gogon masih diam saja. Ia benar-benar merasa iba. Andi tidak pernah menceritakan bila bapaknya bisa sampai seperti ini akibat dua kakaknya. Namun di lain hal tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gogon. Dan saat itulah tiba-tiba Gogon teringat sesuatu. Iya, Andi, sahabat karibnya. Bukankah dia tadi pergi ke sini dengan sahabat karibnya?
Tapi untuk apa dia dan Andi ke lahan bambu malam-malam? Dan ketika Gogon sedang berpikir, ia berhenti di jalan setapak sedangkan Pak Badir berdiri menunggu Gogon menyinari jalan mereka lagi. Dan di detik-detik akhir inilah, tiba-tiba Gogon baru ingat, Pak Badir adalah bapaknya Andi. Mereka kesini untuk bersama-sama menjaga kuburan Pak Badir yang pagi tadi ditemukan dalam kondisi bunuh diri. Gogon, ia tertawa. Bagaimana bisa dirinya lupa? Namun seketika tawanya lenyap saat ingat siapa yang sedang berdiri di hadapannya itu. Sontak Gogon pun mengarahkan senter ke depan tempat Pak Badir sedang berdiri. Namun saat itu yang dirinya lihat bukan lagi Pak Badir, melainkan sosok manusia yang kulitnya hitam legam seperti seluruh tubuhnya baru saja dibakar sampai tidak berbentuk lagi. Bahkan, aroma anyir darah tercium pekat dari tubuhnya. Seorang diri Gogon diam mematung. Kakinya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Nampak sosok hitam legam itu berdiri melihat Gogon, sebelum akhirnya memiringkan kepalanya seperti batang lehernya patah. Dan satu-satunya warna putih yang bisa Gogon lihat hanya dari bibirnya yang menyeringai. Gogon kemudian melihat sosok itu berjoget seperti penari ronggeng, dengan tangan dan kaki terangkat bergantian. Itulah saat dimana Gogon tersadar. Dan kakinya baru bisa bergerak saat sosok itu tertawa dan berteriak hiyo. Teriakan itu mengejutkan Gogon yang lari tunggang langgang. Tidak salah lagi. Sejak dulu Gogon tahu bila Pak Badir mahir menari jaipong. Bahkan sebelum dirinya menjadi tukang beca, beliau adalah penari profesional. Namun, berapa bayaran seorang penari? Tidak cukup untuk membiayai keluarga. Berarti, apa sosok hitam itu benar-benar Pak Badir? Tanya Gogon dalam hati. Entahlah. Yang utama bagi Gogon saat ini adalah dia berhasil sampai rumah dalam kondisi jantungnya tidak melompat keluar dari dalam mulutnya saja. Baginya persetan dengan jaga makam, kalau yang dijaga saja sedang berjalan-jalan. Sontak cerita ini menjadi buah bibir selama seminggu penuh di warung desa. Sehingga semua orang bahkan termasuk saya sampai tahu ceritanya. Selesai. Belum. Berbeda dengan cerita Gogon, Pak RT dan yang lain punya ceritanya sendiri. Malam itu, Pak RT mengaku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang kawan. Pak RT ingin meminta jimat. Bahkan rencana beliau sudah sampaikan kepada Ferdi. Dia kemudian meminta bocah itu bersama dengan Andi menjemput Gogon. Nanti mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Singkat cerita, suara motor butut terdengar memecah sunyi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam, tapi jalanan sudah sepi, tidak ada orang sama sekali. Ditambah kiri kanan hanya ada tanah kosong bersemak di sepanjang jalan. Itu membuat Pak RT merasa tidak nyaman. Namun ia tetap memaksakan diri. Meskipun sebenarnya enggan, tapi warga sudah mempercayakan dirinya sebagai ketua RT. Dia bisa malu bila menolak menolong warga yang sedang kesusahan. Ia akhirnya berkelok memilih rute paling dekat dengan makam. Perasaannya was-was mempercayakan semua ini kepada 3 pemuda baru gede. Dan rute paling dekat saat ini ialah ladang tebu di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar rumput gajah. Tempat ini memang terbilang tempat paling sepi. Tidak ada rumah warga di sana karena tanahnya gembur. Selain itu banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu tempat paling angker.
Pak RT, dia sempat menghentikan laju motornya. Ia benar-benar bimbang antara apakah ia mengambil rute ini atau memutar saja. Namun sekali lagi hatinya was-was. Ia merasa tidak tenang mengingat sejujurnya sejak tadi bulu kuduknya berdiri. Kok aneh ya? Apa gara-gara jimat yang aku bawa ini? Gumamnya dalam hati. Namun setelah memantapkan diri, Pak RT pun melajukan motornya masuk ke jalan setapak. Kiri kanan banyak sekali ditemui rumput gajah dengan genangan air yang membentuk kolam. Dan inilah alasan kenapa tempat ini disebut rawa-rawa desa. Banyak kejadian serta rumor tidak menyenangkan di tempat ini. Dulu kabarnya ada anak-anak yang pernah bermain di sini dan menemukan sosok mayat bayi mungil yang sengaja dibuang. Bayi itu terapung di atas genangan air tersembunyi di balik rerumputan. Namun, itu bukan bagian paling mengerikannya. Karena bagian paling mengerikan dari cerita ini adalah bayi yang ditemukan memiliki bentuk kepala seekor lembu. Bahkan waktu itu cerita ini cukup menggemparkan. Banyak yang bilang ibu si bayi sengaja membuang anaknya sendiri karena berkepala seperti itu. Sedangkan yang lainnya mengatakan itu adalah efek dari pesugihan. Sampai saat ini cerita itu masih simpang siur. Namun peduli setan dengan cerita lama. Pak RT benar-benar merasakan sendiri di atas tanah ini ada yang tidak beres, seperti ada yang sedang melihat dirinya. Mengamati dari tempat yang jauh, yang menimbulkan efek tidak nyaman sepanjang perjalanan. Namun, Pak RT terus-menerus mengatakan pada diri sendiri tidak ada yang perlu ditakuti di tempat ini. Tidak ada. Karena dirinya adalah manusia, makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Pak RT bahkan menantang semua penghuni tidak kasat mata untuk menampakkan dirinya. Sampai tiba-tiba dari arah belakang motornya dia mendengar suara harimau mengaum. Suara yang benar-benar dirinya dengar dengan sangat jelas, bahkan sampai-sampai membuat keseimbangannya goyah. Suara itu terdengar sangat marah. Sontak seketika itu pula Pak RT pun memohon ampun. Terdengar, semakin lama suara itu semakin jauh. Walaupun aumannya masih terdengar, hanya saja suaranya samar-samar. Dan saat itulah dari jauh Pak RT melihat siluet hitam. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam seperti sedang menunggu Pak RT untuk mendekat. Awalnya Pak RT mencoba menggunakan logika. Siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini? Seorang diri, berjalan di tempat yang tidak mengenakan ini. Rasa penasaran menggerayangi pikirannya. Pak RT terus memacu laju motor miliknya. Ia ingin mendapatkan jawaban. Hingga saat tinggal beberapa depa lagi, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat, mengenakan sendal jepit. Hanya saja mulai dari bagian badan sampai kepala ia menutupinya dengan sarung. Mirip seseorang yang sedang berjaga. Sebenarnya Pak RT merasa aneh dengan orang itu. Namun tidak enak hati rasanya bila bertanya kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu. Namun kenyataannya, dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup di kepalanya. Tidak ada interaksi apapun. Bahkan kini auman harimau kian gencar terdengar di telinganya. Dan tepat ketika Pak RT melewatinya, aroma menyengat dari daging yang terbakar tercium di hidungnya. Pak RT melajukan motornya sementara matanya melihat ke spion. Sosok lelaki asing dengan sarung di kepala masih melihat ke arahnya.
namun ia hanya berdiri diam menyerupai patung batu. Ganjil. Tentu saja, Pak RT bisa merasakannya. Namun di dalam hatinya ia bersyukur bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Lantas ia pun segera bergegas menuju ke pemakaman. Ia tidak sabar melihat Ferdi, Andi, dan Gokon di sana. Namun ketika Pak RT menghentikan motornya, dari jauh, tempat ia memandang makam baru yang masih ditaburi bunga tadi pagi, nampak seseorang sedang meringkuk di samping batu nisan. Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya. Dan dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa itu bukan hal yang bagus bagi dirinya. Pak RT kemudian melihat ke sekeliling. Di samping tempat gubuk sementara dibangun tidak terlihat 3 pemuda yang dia cari. Hanya sosok orang bersarung itu saja seorang diri berlutut di samping makam. Dan karena merasa terancam dengan hal ini, Pak RT kemudian berjalan mundur dan berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri Andi sedang melihat beliau dengan wajah penasaran. "Loh, Pak RT kok sudah di sini?" tanya Andi. Sontak jantung Pak RT nyaris copot, namun segera berganti menjadi nafas lega ketika melihat kehadiran Andi di tempat ini. Pak RT lalu teringat. Ia lantas menoleh berkata kepada Andi, bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal. Namun ketika Pak RT menunjuknya sosok itu tidak ada. Lenyap begitu saja. Sontak Pak RT pun merasa keheranan. Ia yakin betul bila di sana tadi ada orang yang sedang berlutut. Pak RT akhirnya tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andi. Dan di tengah-tengah tawa canggungnya, untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya, tiba-tiba Pak RT teringat. Kenapa hanya Andi yang datang ke tempat ini? Kemana 2 orang yang seharusnya menemani? Pak RT menelan ludah. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingi. Pak RT kemudian memperhatikan kaki Andi. Aneh. Karena kaki Andi benar menginjak tanah. Di mana Ferdi dan Gokon di? Pak RT menanyakan hal itu. Namun, Andi hanya diam saja. Ia memandang Pak RT dengan wajah dingin. Mereka saling melihat dalam diam. Dan keadaan ini membuat tempat itu terasa semakin mencekam, sunyi dan dingin. Sebelum akhirnya sekonyong-konyong sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT, Andi kemudian bergerak melangkah mundur. Saat itulah mereka berdua mendengar berbarengan Pak RT berteriak. "Pesing!" teriaknya. Benar, 2 bocah ingusan itu baru saja menyiram dirinya dengan air kencing. Saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia. Karena konon banyak orang beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapat setali kain kafan dari mayit yang meninggal pada Jumat Kliwon. Mereka takut Pak RT adalah orang lain. Karena pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tidak dipungkiri, inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayit. Mereka bertiga lalu duduk di gubuk. Mereka mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali Ferdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gokon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat.
Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi sebenarnya adalah Gogon kabur. Andi berusaha menenangkan, tidak perlu menyalahkan. Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju. Lantas beliau bercerita menunjuk setali berwarna coklat. Itu adalah jimat pemberian kawannya yang konon ada harimau di dalamnya. Singkat cerita, mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama saling bertukar cerita untuk membuang sapi. Sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini. Hingga tiba-tiba saja Ferdi mengatakan bahwa ia ingin membuang air besar di sungai. Ia kemudian meminta Andik untuk mengantarkannya. Mendengar hal itu, Pak RT lalu berpikir, bila dua pemuda ini pergi lantas dia hanya seorang diri di sini. Dan dengan niat menunjuk watak baik, Pak RT berkata akan menemani Ferdi pergi ke sungai. Dan sebagai gantinya, Andik boleh memakai gelang jimatnya. Andik mengangguk menerima tawaran Pak RT. Lagi pula sebagai anak sudah tentu menjadi tugasnya menjaga makam milik bapaknya. Lantas Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi. Mereka melangkah sedepa demi sedepa di atas makam-makam lain menuju ke sungai yang tidak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon Kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Dan dengan berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin perjalanan. Dan benar saja, tidak lama kemudian terdengar suara aliran air. Sungai sudah dekat. Ferdi pun semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Sontak, Ferdi mendahului meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menunggunya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah kebur berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun, nampaknya Ferdi tidak menggubrisnya. Baginya hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Lama ia bergulat dengan keadaan, Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Kini ia berdiri di tepian sungai. Ia menyinari area sekitar sembari berteriak di mana bocah itu sedang berjongkok. Dan karena sungai itu membentuk setapak miring, membuat Pak RT sedikit kerepotan karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang. Pak RT tidak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya. Sontak Pak RT merasa lega, karena rupanya di sana Ferdi berada. Ia akhirnya mendekat sebelum akhirnya duduk di atas tanggul sungai. Namun, tak dilihatnya Ferdi. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Hingga tiba-tiba tak jauh dari tempatnya terdengar suara berkecimpung air. Lantas niat usil Pak RT pun muncul. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita bila konon di sungai ini tinggallah Weltok, atau hantu dengan wujud anak kecil. Saat malam tiba Weltok biasa muncul. Dia menampakkan diri di sungai-sungai kecil. Mereka bermain-main layaknya anak-anak, dan mereka juga sangat menyukai ikan. Tak jarang ikan-ikan ini yang sering menjadi tujuan, namun Weltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itulah saat melihat Weltok disarankan untuk bersembunyi, tidak bersuara, lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Weltok mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggilnya, dan siapapun yang sudah dipanggil tidak dapat mengelak dari mereka. Lalu mereka akan menghitung ikan hasil tangkapan mereka. 1, 2,
3, dan seterusnya, sampai ikan yang mereka tangkap habis. Dan bila ikan sudah habis tepat di giliran manusia, Weltok yang berwujud anak-anak akan memperlihatkan sosoknya pada manusia dengan wajah ratanya. Lalu, setiap malam mereka akan datang ke rumah, menemani. Setelah menceritakan hal itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh keriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun anehnya Ferdi tidak mengatakan apapun kepada Pak RT. Menjawab pun tidak. Hal ini lantas membuat pria parubaya itu penasaran. Lantas Pak RT kemudian menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke kanan dan kiri jalan, memastikan tidak ada siapapun di tempat itu. Dalam kepalanya ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Ferdi sekarang membuang hajat. Dan meskipun tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga benar-benar Ferdi. Dan saat senter tepat diarahkan ke sana, terlihat wujud api yang membakar tiba-tiba. Juga sosok manusia yang berdiri memanjat dari dalam sungai. Itu adalah kali pertama simpang siur kabar bahwa selain Wetok, sungai adalah rumah bagi Kemamang benar-benar bukan sekedar gosip. Sontak Pak RT pun menjatuhkan senter. Ia berlari tunggang langgang. Tidak dia sangka sebelumnya Kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir hanya rumor belaka bila buang hajat malam buta akan sambang Kemamang datang. Dan ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Namun peduli setan. Biar Ferdi sajalah yang menemui Kemamang. Karena semua orang tahu makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Ferdi, dia hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir patwa itu sedang kembali ke tempat anjing yang sedang berjaga sendiri. Dan akhirnya Ferdi pun menyusul. Ferdi tidak melihat ada yang salah. Sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan ia berjalan seorang diri. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersiul. Ferdi, ia berhenti sebentar mencari dari mana sumber suara itu. Lantas Ferdi pun terdiam menatap pohon beringin. Nampak di bawah pohon beringin ada batu besar bekas pondasi. Terlihat seorang pria yang wajahnya tidak asing bagi Ferdi sedang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Dia memanggil Ferdi. Dia melambai-lambaikan tangannya, memanggil bocah itu yang dengan wajah bingung masih mencoba mengingat-ingat. Dan ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, baru ingatlah Ferdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya meminta Ferdi untuk duduk. Bocah itu menurut saja. Karena memang Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam, dan bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja, ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa? Kenapa? Entahlah. Ferdi kemudian duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya. Pak Badir bercerita, bila malam-malam di sini enak. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi hanya mengangguk. Ia juga memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Namun tak ada satu orang pun yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Sontak Ferdi yang mendengarnya kaget. Ia lantas bertanya kenapa tidak diceritakan saja. Biar semuanya tahu. Pak Badir menolak. Ia lalu bercerita beberapa hari yang lalu dirinya dibuat sakit hati oleh kedua kakak adik yang sudah berkeluarga. Saat mereka tidak ada uang untuk makan, satu pun tidak ada yang membantu mereka.
Ditambah Andik belum mendapatkan kerja setelah setahun penuh menganggur. Hal itulah yang membuat Pak Badir terus kepikiran. Rasanya dirinya tak elok terus-menerus membuat semua orang susah. Terpikir di kepalanya ia ingin mengakhiri dirinya. Karena mungkin dengan begitu beban Andik dan ibunya sedikit terangkat. Dan sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andik. Lagi-lagi Ferdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana bisa menghibur pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung bojum. Tapi, setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Ferdi teringat. Untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir? Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andik. Dia ada di gubuk bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak Badir. Tiba-tiba Ferdi terdiam. Ia lantas memalingkan wajah dari Pak Badir. Jantungnya tiba-tiba berdegup dengan kencang. Ferdi hanya diam. Ia duduk sembari melihat ke depan di atas nisan-nisan kuburan. Pak Badir, ia juga tidak lagi berbicara dengan dirinya. Sebenarnya Ferdi ingin sekali melompat lalu berlari. Namun entah kenapa tulang kakinya tidak bisa diajak kerjasama. Dan saat itulah, tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Bila kalian pernah mencium aroma daging panggang yang berbau pekat, itulah aroma yang Ferdi cium. Tangannya hitam legam dengan luka darah basah yang menjorok berwarna kemerah-merahan. Kembali, Ferdi hanya diam dengan sesekali memejamkan mata. Ia ingin sekali menutup hidungnya namun sarafnya mati rasa. Dengan berat kemudian Ferdi menoleh. Ia memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya itu. Namun, rupanya beliau juga sudah melihat ke arahnya. Terlihat ia sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar. Wajahnya hitam legam, hancur. Dengan mata kosong ia memandang Ferdi lekat-lekat. Tidak membuang waktu lagi, Ferdi pun melompat. Ia berlari pergi melompati setiap nisan yang ia lihat. Tak dihiraukannya lagi apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh. Pak Badir, dia menunjukkan wujud pocong yang tidak pernah dirinya duga sebelumnya. Lantas, segala semak belukar ia terabas yang penting dirinya selamat. Hingga saat sampai di bawah gubuk, Ferdi melihat Andik. Ia kemudian menjelaskan segala yang ia lihat. Namun bocah itu tidak sedikit pun merasa takut. Mula-mula ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang, ia tidak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam. Dan bersamaan dengan itu Andik juga mengizinkan bila Ferdi ingin pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri, karena baginya saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi terdiam melihat Andik dengan nafas terengah-engah. Dan tidak peduli dengan kata-kata Andik, Ferdi tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu. Biasanya hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Memang Ferdi bukan penakut, namun berbeda ketika melihat langsung. Siutlah nyali yang sudah lama dipupuk. Dan bila memang Andik mau tetap di sini, Ferdi akan tetap pergi. Lantas, Andik memberi Ferdi sesuatu. Ia sakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya esok pagi kesinilah dengan beliau jemput dirinya. Karena sejak tadi di belakang pohon besar tidak jauh dari tempat mereka sudah ada yang mengamati mereka. Dan saat Ferdi menoleh, ia melihat kepala pocong mengintip dari sana. Sontak Ferdi pun segera pergi.
Andik hanya duduk diam melihat ke arah makam. Hingga tiba-tiba dari jauh terdengar langkah kaki seseorang. Langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu kemudian mendekati lalu duduk di sampingnya. Dan tidak lama kemudian, Andik berkata, "Maafin Andik, Pak. Andik kangen." Itulah kali terakhir Fedi menceritakan semua ini kepada warga desa. Termasuk mengutuk Pak RT yang pergi terlebih dahulu meninggalkan mereka hanya karena nampak kemawang usil yang muncul dari dalam sungai. Kokon juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan, menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andik menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Dan sejak malam itu hanya Andik bersama keluarganya bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Namun, apakah semua ini selesai sampai di sini? Belum. Karena setiap malam, setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, di rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang diketuk. Dan konon itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka. Tidak ada warga yang berani membukanya, sampai akhirnya kejadian ganjil itu perlahan menghilang, lenyap. Tetapi wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul, walaupun kini tak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja yang bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu. Begitulah. Tidak masuk akal memang. Tapi, mana ada cerita gaib yang masuk akal?